Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah program linier yang materinya akan disajikan oleh kelompok 3. Kelompok 3 anggotanya adalah Elvina Yeni Yuanida, Miftahul Fitri, Raden Agung Dwi Cahyaputra, Titin Susilawati, dan Winda Setiawati. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang masalah program linier. Yang pertama yang akan kami bahas adalah definisi masalah program linier, lalu menyelesaikan masalah program linier, dengan metode aljabar dan grafik, daerah layak atau feasible region, titik pojok pada daerah penyelesaian layak. Nah, di sini yang pertama yang akan dibahas adalah definisi masalah program linier. Dan definisi masalah program linier akan saya jelaskan. Nah, apa itu masalah program linier? Jadi, masalah program linier adalah suatu masalah atau persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing harga variabel penentu fungsi tujuan sedemikian rupa sehingga nilai fungsi tujuan yang linier menjadi optimum. Optimum adalah maksimum ataupun minimum dengan memperhatikan pembatas, kendala, atau constraint yang ada. Jadi permasalahan program linier itu merupakan permasalahan mengalokasikan sumber daya, bahan baku, tenaga, jam kerja, peralatan, dana yang terbatas agar dapat diperoleh sasaran atau tujuan yang optimum. Nah, untuk menyelesaikan masalah program linier perlu dipahami istilah-istilah berikut. Yang pertama, itu variabel keputusan adalah variabel yang belum diketahui nilainya dan yang akan dicari dalam model. Yang kedua, itu adalah kendala atau constraint. Kendala adalah batasan yang ada dalam sistem, dinyatakan dalam hubungan linier yang membatasi nilai variabel keputusan dalam daerah penyelesaian yang layak. Yang ketiga, itu adalah fungsi tujuan atau objektif. Fungsi tujuan adalah fungsi matematis dari variabel keputusan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, di sini ada bentuk umum linear programming. Pada setiap masalah ditentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan sistem kendala yang digunakan untuk membentuk suatu model matematik dari dunia nyata. Bentuk umum masalah program linear itu Z sama dengan sigma CJ XJ dari 1 sampai dengan N dengan kendala Z sama dengan sigma AIJ XJ dari 1 sampai dengan N dengan I sama dengan 1, 2 sampai dengan M, XJ-nya besar sama dengan 0 dengan J sama dengan 1, 2 sampai dengan N dengan keterangan XJ adalah banyaknya kegiatan J di mana J sama dengan 1, 2 sampai dengan N yang berarti terdapat N variabel keputusan. Nah, Z adalah nilai fungsi tujuan. CJ adalah sumbangan per unit kegiatan J untuk masalah maksimasi CJ menunjukkan atau penerimaan per unit. Sementara dalam kasus minimasi ia menunjukkan biaya per unit. BI adalah jumlah sumber daya ke I adalah 1, 2 sampai dengan M, berarti terdapat M jenis sumber daya. Yang terakhir adalah AIJ, yaitu banyaknya sumber daya I yang dikonsumsi sumber daya J. Selanjutnya ada bentuk baku linear programming. Nah, fungsi tujuannya adalah Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 sampai dengan ditambah Cn
xn dengan kendala A11 x1 ditambah A12 x2 sampai dengan ditambah A1n xn kecil atau sama dengan atau besar dari B1. A21 ditambah x1 ditambah A22 x2 ditambah sampai dengan ditambah A2n xn kecil atau sama dengan atau besar dari B2 sampai dengan AN1 x1 ditambah AN2 x2 ditambah sampai dengan ditambah ANN xn kecil atau sama dengan atau besar dari BN, dan x1, x2, x3 sampai dengan xn besar sama dengan 0 dengan keterangan Z adalah nilai fungsi tujuan yang dimaksimumkan atau diminimumkan, N adalah macam batasan sumber daya atau fasilitas yang ada, X1 variabel keputusan, B1 nilai maksimal sumber daya untuk alokasi ke aktivitas, dan CI, maksudnya tadi BI ya, dan CI adalah besarnya kenaikan nilai Z setiap ada kenaikan satu satuan nilai. Selanjutnya ada model program linear dalam bentuk matriks. Model program linear dalam bentuk matriks akan ditentukan X sehingga dapat memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan CX dan memenuhi kendala-kendala. Kendala yang pertama untuk masalah memaksimumkan A, X kecil sama dengan B, atau untuk permasalahan meminimumkan AX besar sama dengan B dengan X-nya besar sama dengan 0. Keterangan A adalah matriks koefisien AI, B adalah matriks koefisien BI, dan C adalah matriks koefisien CI. Oke, selanjutnya syarat persoalan program linear. Tujuan yang pertama itu tujuan objektif yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi linear. Fungsi ini disebut fungsi tujuan atau objective function. Yang kedua, harus ada alternatif pemecahan yang memuat nilai fungsi, tujuan optimum atau laba yang maksimum, biaya yang minimum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber-sumber tersedia dalam jumlah terbatas atau bahan mentah terbatas, ruangan untuk menyimpan yang terbatas. Selanjutnya ini ada syarat tambahan. Yang pertama itu ada kepastian atau certainly, yaitu tujuan fungsi kendala sudah diketahui dan tidak berubah selama periode analisa. Yang kedua, proporsionalitas atau proportionality, yaitu adanya proporsionalitas dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang ketiga, ada penambahan atau additivity, yaitu aktivitas total sama dengan penjumlahan aktivitas individu. Yang keempat, bisa dibagi-bagi atau divisibility, yaitu solusi tidak harus merupakan bilangan integer atau bilangan bulat, tetapi bisa juga bilangan pecahan. Yang terakhir, variabel tidak negatif atau non-negatif variable, yaitu bahwa semua nilai jawaban atau variabel tidak negatif. Oke, selanjutnya formulasi matematika. Yang pertama, menentukan variabel yang tidak diketahui dan dinyatakan dengan simbol. Yang kedua, membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linear dari variabel keputusan atau memaksimumkan atau meminimumkan. Yang terakhir, menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikannya dalam persamaan atau pertidaksamaan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah perumusan linear programming. Ini sama saja seperti yang tadi, hanya di sini sedikit lebih jelas. Nah, di sini ada definisikan variabel keputusan, decision variable.
variabel yang nilainya akan dicari. Yang kedua itu adalah rumuskan fungsi tujuan, memaksimasi atau meminimasi, dan tentukan koefisien dari variabel keputusan. Yang ketiga, rumuskan fungsi kendala sumber daya, tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing peubah keputusan, dan tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. Yang terakhir, tetapkan kendala non-negatif setiap keputusan atau kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Ini sama saja seperti formula matematika. Nah, selanjutnya ada contoh persoalan. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi yang diperoleh melalui dua bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya terdapat 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000 rupiah. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Nah, di sini ada rumusan persoalan dalam bentuk variabel. Nah, di sini tadi kan kita sudah baca ya, prosesnya itu ada perakitan dan pemolesan. Nah, untuk perakitan meja itu ada 4 jam dan kursi itu 2 jam, waktu yang tersedia 60 jam. Dan untuk pemolesan meja itu ada 2 jam dan kursi itu 4 jam, waktu yang tersedia adalah 48 jam. Untuk laba untuk meja adalah 80.000 dan kursi adalah 60.000. Selanjutnya untuk perumusan soal matematikanya. Sekarang untuk labanya itu adalah 80.000 X1 ditambah 60.000 X2. Jika dalam satuan 10.000 maka menjadi 8x1 ditambah 6x2. Dengan kendalanya itu ada apa tadi? Ada kendala perakitan dan juga kendala pemolesan, jadi kendalanya ada 2. Nah, untuk kendalanya itu 4x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 60 dan 2x1 ditambah ini 4x2 ya, karena ini kursinya tadi 4 jam untuk masa pemolesannya. Nah, ini 4x2 kecil sama dengan 48 jam. X1, x2 besar sama dengan 0. Nah, jika kalian masih bingung untuk menentukan fungsi-fungsinya, di sini saya akan jelaskan untuk perumusan persoalan dalam program linear. Nah, yang pertama tadi adalah definisikan variabel keputusan. Nah, kita definisikan dulu variabel keputusannya. Keputusan yang diambil tadi adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Nah, jadi di sini kita simbolkan dulu mejanya dengan X1 dan kursi dengan X2. Maka definisi variabel keputusan itu adalah X1-nya adalah meja yang dihasilkan dan X2-nya adalah kursi yang dihasilkan. Nah, untuk yang kedua itu adalah tadi merumuskan fungsi tujuan. Sekarang fungsi tujuannya laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba. Jadi tujuannya adalah memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Maka fungsi tujuannya bisa kita tulis dengan Z sama dengan 80.000 ditambah 60.000 X2. Saya ulangi, Z sama dengan 80.000 X1 ditambah 60.000 X2. Jika dituliskan dalam satuan 10.000 maka menjadi 8x1 ditambah 6x2. Laba ini sama dengan Z ya, atau fungsi tujuan. Selanjutnya itu yang ketiga adalah
perumusan fungsi kendala. Nah, kendalanya tadi ada dua. Yang pertama ada kendala perakitan dan kendala pemolesan. Yang pertama itu kendala perakitan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 4 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 2 jam. Dan waktu yang tersedia adalah 60 jam. Maka kan tadi sudah simbolkan untuk meja adalah X1 dan X2 adalah kursi. Nah, untuk perakitan meja itu dibutuhkan waktu 4 jam dan untuk perakitan satu buah kursi itu 2 jam. Maka dituliskan 4 X1 ditambah 2 X2 kecil sama dengan 60 jam. Nah, 60-nya ini adalah waktu yang tersedia. Kenapa di sini kecil sama dengan? Nah, kecil sama dengan ini karena waktunya dibatasi selama 60 jam. Jadi tidak boleh lebih dari 60. Nah, jadi fungsi kendalanya adalah 4x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 60. Nah, untuk kendala yang kedua adalah kendala pemolesan. Nah, kendala pemolesan ini kendalanya untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan 2 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan 4 jam pada masa pemolesan. Waktu yang tersedia adalah 48. Maka kita bisa tulis di sini 2x1 4x2 kecil sama dengan 48. Nah, yang terakhir itu adalah kendala non-negatif. Jadi meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif, minimal 0 atau minimal 0. Jadi minimal 0 ya, X1 dan X2-nya minimal 0 atau lebih dari 0. Tidak boleh negatif. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya.